I pronounce you man a knife. Today is payback. I'm back. Here we go! Get in! Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang baraya? Kudu atuh ya. Pokoknya mah kumamang didoain kalian semua sehat selalu di masa pandemi ini. Amin. Oke, langsung aja back to topic, di mana kali ini saya, Mamang Capruk, akan membahas lanjutan dari film Expendables sebelumnya yang pastinya masih penuh dengan adegan beradrenalin dan testosteron. Nahon deh testosteron. Apa misi Mamang saya bersama timnya kali ini? Oke, gasin lah, langsung kita masuk ke alur cerita filmnya cuy. Di awal film diperlihatkan sebuah tempat di Nepal, Indihome, yang memperlihatkan sebuah markas militer dari para tentara di sana. Di sini juga terlihat seorang pria yang tengah disekap di dalam sebuah ruangan oleh para tentara tersebut. Dan tiba-tiba muncul Mamang saya dan pasukannya yang sedang mengendarai sebuah mobil lapis baja menuju markas tersebut. Sedikit hariwang, para tentara yang berada di dalam itu mulai panik dan menutup pintu dari ruangan tersebut. Sedangkan Barney dan timnya yang lain berhasil menembus pertahanan ketat yang ada di markas tersebut dan masuk untuk menyelamatkan target mereka. Mereka pun kemudian segera memasuki bangunan tersebut dan berhasil menemukan target mereka di dalam sebuah ruangan bersama dengan Trance yang sedang disandra. Trance ternyata tertangkap saat sedang menjalankan misi yang sama. Setelah dibebaskan, mereka semua pergi keluar dari ruangan itu dengan membawa target mereka yang merupakan seorang pengusaha dari Cina. Kembali di sini mereka mendapatkan perlawanan dari tentara musuh di markas itu dan mulai menaiki sebuah gantole untuk bisa kabur menuju sebuah hutan yang ternyata sudah dipenuhi oleh tentara musuh. Melanjutkan pelariannya, mereka kemudian menggunakan sebuah perahu untuk kabur dari sana. Dan kembali dari arah belakang, para tentara musuh mulai menghujani mereka dengan peluru dan juga meriam. Barney dan Lee yang telah berhasil mengambil pesawat tempur mereka akhirnya berhasil menghancurkan semua tentara musuh yang tersisa dengan dibantu oleh seorang sniper bernama Billy. Merasa beban pesawat mereka lebih berat daripada beban hidupnya, Barney meminta rekannya untuk membuang perahu boot mereka agar bisa lepas landas dari sana. Lucky rain. Lucky rain. Setelah selamat dari sana, mereka pun melepaskan si pengusaha Cina dari atas pesawat menggunakan terjun payung bersama Yin. Dan tiba di Amerika, mereka semua merayakannya di sebuah warkop kecil khusus pengendara sepeda motor. Di dalam sini, Lee juga membawa sang kekasih Lucy yang kini sudah insaf mencari berondong. Diceritakan juga di sini bahwa Gunner adalah seorang kimiawan dari MIT sebelum dirinya berhenti dan mendekati seorang wanita penari disko. Meskipun berbadan besar, Gunner ternyata salah satu jenis pria yang eraan pada wanita.
Lalu Billy mengajak Barney untuk berbicara di luar warkop tersebut. Billy di sini mengatakan bahwa ia ingin pensiun dari pekerjaannya saat ini dan ingin hidup tenang bersama kekasihnya yang merupakan seorang perawat. Barney pun mengabulkan permintaan dari Billy itu dan pergi dari warkop tersebut. Saat di dalam pesawat, Barney kembali dikejutkan oleh sosok dari Mr. Church yang menagih janjinya tentang misi sebelumnya, di mana Barney dan timnya merusak misi itu dengan menghancurkan hampir seluruh wilayah dari Vilena. Mr. Church kemudian memberikan sebuah misi kepada Barney untuk mengganti kerugiannya tersebut. Misi kali ini ialah untuk mengambil sebuah kotak yang berada di dalam sebuah pesawat yang jatuh di pegunungan Gazag. Pesawat itu juga dilengkapi dengan sistem pertahanan yang canggih, di mana kode akses akan berubah setiap 2 menit sekali. Ia juga akan mengikut sertakan seorang wanita yang akan membantu Barney pada misinya kali ini. Barney yang tak ingin seorang wanita bergabung pada misinya sempat menolak, namun Mr. Church tetap memaksanya. Akhirnya Barney pun bertemu dengan wanita itu pada malam harinya. Di sini wanita yang bernama Maggie Chen ini mengatakan bahwa dirinya adalah seorang ahli di dalam pertempuran sehingga Barney dan timnya tidak usah mengkhawatirkan keselamatannya. I'm combat proficient. I don't need a babysitter. Di keesokan paginya, misi pun dimulai di mana mereka kembali berangkat dengan pesawat andalannya. Di dalam sini, gunner yang udik melihat kehadiran wanita pun berusaha untuk menarik perhatian dari Maggie, namun gagal saat ia uga-uga di hadapan Maggie. Maggie di sini malah mengajak berbincang Billy yang duduk tepat di depannya. Billy kemudian menceritakan tentang masa lalunya dulu di saat masih menjadi seorang prajurit di Afghanistan, di mana di sanalah dirinya bertemu dengan kekasihnya yang merupakan seorang perawat. Billy menceritakan bahwa dulu ia merupakan seorang sniper dan mendapatkan sebuah misi bersama dengan timnya di sebuah lembah hingga mereka semua terjebak di dalam sana. I heard these guys were looking for someone and here I am. Tiba di tempat yang dituju, mereka pun mulai menyusuri sebuah hutan untuk mencari keberadaan dari bangkai pesawat tersebut. Barney kemudian memerintahkan Billy untuk menjadi pencari jalan di depan dikarenakan usia dan staminanya yang masih terbaik di antara mereka semua yang sudah mulai merasakan rematik. Billy akhirnya menemukan keberadaan dari bangkai pesawat itu dan melaporkannya kepada Barney. Dan tiba di sana, Barney kembali memerintahkan Billy untuk naik dan mengawasi dari atas sebuah bukit sementara yang lainnya berjaga di luar. Barney pun segera masuk bersama dengan Lee dan juga Maggie. Dan saat berada di dalam pesawat, Barney memastikan bahwa kotak tersebut berada di dalam sana, kemudian meminta bantuan kepada Caesar untuk menahan sebuah pintu agar Maggie bisa membuka kotak yang ada di dalamnya. Something's wrong. What? The explosive timer's triggered. Hello? Got it! Berhasil mendapatkan apa yang mereka cari, mereka pun berencana untuk segera kembali. Barney kemudian memanggil Billy, namun tidak ada jawaban. Hingga tiba di sebuah tempat, Barney dihadang oleh sekelompok penjahat yang dipimpin oleh pria bernama Jen Villain. Villain di sini juga menyandra Billy yang berhasil tertangkap oleh mereka. Merasa nyawa Billy berada di dalam bahaya, Barney memutuskan untuk menuruti semua perintah dari Villain dan menjatuhkan senjata mereka. Villain kemudian mengambil senjata mereka dan meminta kepada Barney untuk memberikan sebuah kotak dari bangkai pesawat yang ada di sana. Sempat menolak, namun Villain kembali mengancam nyawa Billy dan memaksa mereka untuk memberikan kotak tersebut. Hand it to me nicely. Setelah mendapatkan keinginannya, Villain kembali menyuruh Barney dan timnya untuk ngepron di atas tanah sementara ia dan pasukannya pergi menggunakan helikopter. Cut his hands loose. Let her. Melihat Billy tewas dikarenakan kotak tersebut, Barney kemudian menanyakan kepada Maggie isi dari kotak itu. Di sini, barulah Maggie menjelaskan bahwa kotak itu berisikan sebuah blueprint tentang lokasi dari 5 ton tambang plutonium yang disembunyikan pada Perang Dingin. Setelah menguburkan Billy di tempat tersebut, Barney memutuskan untuk mencari dan melacak keberadaan dari Villain lalu membunuh mereka semua.
What's the plan? Track him, find him, kill him. Sedangkan Villain yang telah tiba di markasnya segera menuju tambang yang dimaksud, di mana di wilayah tersebut dipenuhi oleh prajurit bersenjata lengkap yang merupakan anak buahnya. Mendapati para pekerja di sana mengalami dehidrasi akibat dari kelelahan, Hector, salah satu ajudan dari Villain, malah menembak seorang aki-aki untuk memastikan tidak ada lagi yang beralasan kelelahan. Dan kembali, Villain menyuruh anak buahnya untuk menangkap semua warga yang ada di sana untuk menjadi pekerja tambang meskipun itu wanita ataupun anak-anak. Ia juga meminta kepada Hector untuk mempersiapkan plutonium tersebut dalam kurun waktu 3 hari, dikarenakan akan ada pembeli yang bersedia membayar 10 juta dolar per kilo. Jadi kalau 5 ton sold out semua itu sudah dipastikan Villain bakal menjadi sultan dadakan ya. Sedangkan di pesawatnya, Barney mendapatkan panggilan dari Mr. Church yang menanyakan perihal misi yang mereka kerjakan saat ini. Barney yang kesal akibat tewasnya Billy diakibatkan misi tersebut, akhirnya memutuskan untuk mengakhiri kontrak mereka. Setelah mendapatkan informasi dari Maggie, mereka pun mendarat di sebuah tempat dan kemudian membajak sebuah truk tua untuk bisa mencari informasi dari keberadaan Villain saat ini. Tiba di sebuah warkop remang di ujung jalan, Barney dan Lee segera masuk ke dalam sana dengan membawa keling di tangan mereka. Di dalam sana, mereka berdua langsung disambut hangat oleh anak buah dari Villain yang merupakan koordinator di wilayah tersebut. Hey! I can get them to talk with much less effort. Setelah berhasil mendapatkan informasi yang mereka cari tentang keberadaan dari Villain, Barney kemudian memerintahkan Lee untuk membawa senjata yang berada di dalam pesawat mereka. Maggie di sini kemudian menceritakan bahwa kelompok dari Villain yang disebut dengan The Saints, di mana kelompok ini mengendalikan segalanya di wilayah tersebut mulai dari penculikan, perampokan, dan juga judi togel. Barney kemudian memutuskan untuk bermalam di sebuah bangunan yang ditinggalkan di wilayah tersebut. We'll bed down here for the night. Singkat waktu, di keesokan paginya, mereka semua mulai mempersiapkan rencana untuk memasuki wilayah dari Villain sembari menyetut kopi. Right here in 10 minutes. Save your ammo. Saat muncul sebuah tank yang mulai menembaki mereka dan juga peluru yang sudah semakin menipis, tiba-tiba mereka diselamatkan oleh seorang pria anti luka bernama Boker yang merupakan teman lama dari Barney. Boker, double O ya, bukan EE ya artinya. What just happened? Booker? This your team? Yeah. Gunner, Toll Road, Hail Caesar, and Maggie. Setelah memperkenalkan timnya, Barney pun berbincang dengan Boker untuk mencari tahu informasi apapun tentang Villain. There's a village down the road. They're good people and they hate the Sangs. Maybe they can help out. Tak lama, Lee pun datang dengan membawa senjata mereka di dalam truk dan mereka mulai pergi ke sebuah desa sesuai instruksi dari Boker. Namun kembali, di sana mereka disambut dengan tembakan dari para warga yang mengira mereka adalah anak buah dari Villain. They want to help. What do you want? We're here to take care of the Sangs. Setelah mendengar penjelasan dari Barney, salah satu warga kemudian membawanya untuk melihat tempat persembunyian anak-anak mereka dari pasukan The Sangs. Warga di sini adalah korban dari proyek tambang Villain yang mempekerjakan para pria dari desa tersebut. Merasa tidak bisa membantu para warga di sana, Barney dan timnya pun segera pergi dari sana. Setelah kepergian mereka, pasukan The Sangs kembali mendatangi desa tersebut untuk mencari anak pria untuk dijadikan pekerja tambang. Ale chodí pali svestivé.
Sedangkan di sisi lain, Villain telah berhasil menemukan plutonium di tambang tersebut dan menembaki semua pekerja di sana. You buried them all. Barney dan timnya kini mulai mengintai tambang dari Villain dan mencari cara untuk bisa masuk ke dalam sana. You're not doing what I think you're doing! Yeah, I am! Let's do it! The plutonium's gone! Barney dan yang lainnya juga para pekerja pun akhirnya harus terjebak di dalam tambang tersebut. Gunner yang merupakan ahli kimia di sini kemudian berusaha untuk membuat sebuah bom dan menghancurkan tembok yang ada di sana agar mereka bisa keluar. Better get back! This is gonna be loud! Alright. Don't cry, Gunner. I'm back. Mereka semua akhirnya terbebas dari sana dan para warga disambut bahagia oleh keluarga mereka yang telah lama ditinggalkan. Kedatangan Trance di sana ternyata merupakan perintah dari Mr. Church yang langsung turun ke lapangan setelah disepet oleh Barney sebelumnya. You want to kick Villain's or not? Terpojok masuk ke dalam sebuah bangunan, Villain pun segera turun untuk menyerang pasukan Barney. Ia juga memerintahkan untuk membawa plutonium sisanya ke dalam pesawat dan membawa pasukannya untuk dapat mengulur waktunya dari kejaran tim Barney. Barney di sini juga dibantu oleh Trance dan juga Booker yang berhasil memukul mundur pasukan Villain. Villain kemudian mencoba melarikan diri kembali ke pesawat mereka yang sudah bersiap untuk lepas landas. Melihat hal tersebut, Barney berusaha mengejarnya bersama dengan Mr. Church dan juga Trance yang menggunakan sebuah minicar. Sedangkan Lee di sini berusaha menghentikan Hector yang juga ingin kabur dengan sebuah helikopter. Di dalam anggar tersebut, Barney berhasil diselamatkan oleh Maggie. Kemudian ia menyuruh Maggie untuk berjaga di sana dan memastikan apabila Villain yang berhasil selamat keluar dari sana, Barney ingin Maggie langsung menembaknya. Di dalam sini, Villain menantang Barney untuk melakukan pertarungan tangan kosong. You want to kill me like a man? Cukup mendapatkan perlawanan dari Barney, Villain kembali mengambil pisau milik Barney untuk membunuhnya. Namun sayang, skill bertarung dari Villain masih belum mampu mengimbangi sang Rambo yang sudah teruji. Setelah semua usai, Barney membawa kepala dari Villain sebagai bukti untuk Mr. Church. Sedangkan Maggie, Trance, dan juga Booker memutuskan untuk pergi bersama dengan Mr. Church. Dan sebagai hadiah, Mr. Church juga memberikan Barney sebuah pesawat klasik untuk menggantikan pesawatnya yang telah hancur sebelumnya. Barney juga ternyata telah mengirimkan segepok uang kepada kekasih dari Billy beserta dengan surat yang disimpan sebelumnya.
Ya oke, untuk alur ceritanya ini masih cukup menarik ya, karena masih banyak adegan-adegan baku hantam, baku tembak gitu. Cuma untuk story-nya itu berasa kurang ya, masih mending yang pertama kalau menurut Mamang ya. Mungkin di seri yang ketiga story-nya bakal lebih bagus ya. Ya mudah-mudahan lah. Bukan mudah-mudahan sih, sebenarnya saya udah nonton ya. Cuma ya nantilah spoilernya ya. Oke, cukup sekian rangkuman alur cerita film dari Mamang kali ini. Semoga masih bisa menghibur kalian semua. Mohon maaf jika Mamang ada salah kata, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.